Coba bisa enggak dari sekarang ini? Ini kan ada yang live ini. Hilangkan total segala macam syirik dan musyrik. Total. Mulai dari yang halus sampai yang berat sampai yang kasar. Ya kalau yang halus itu kan minum air dari kiai atau dari dukun terus tiba-tiba sembuh. Alhamdulillah gara-gara airnya Pak Kiai sembuh penyakit saya. Itu kan sudah syirik halus itu. Udah musyrik halus itu. Ya itulah yang paling kecil itu. Nah kabar buruknya kan kita hidup di negara yang penuh kesyirikan dan kemusyrikan. Terima ini, suka nggak suka terima, memang iya kenyataannya. Betapa banyak pejabat, umat, rakyat, ulama yang menuhankan jabatan, menuhankan uang. Begitu dengar mau dimutasi, bingung cari dukun, bingung cari kuburan keramat. Apa coba Ustadz, bagaimana? Coba, walaupun mungkin orang lain nggak bisa, negara nggak bisa, penting antum lah mulai sekarang nggak ada syirik, nggak ada musyrik dalam dirimu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Pokoknya mati hidup tawakal sama Allah. Wah ini syiriknya minta ampun Pak. Agama Islam dihina, diam. Nabi dihina, diam. Al-Quran dihina, diam. Tapi kalau ormasnya yang dikritik, kiainya yang dikritik, baru marah. Itu syirik Pak, itu musyrik Pak. Agama di atas segala-galanya. Kalau kamu siap mati demi kiaimu, demi Allah saya siap mati demi Rasulku. Saya siap mati demi agamaku. Lah kurang lebih begitu. Oh bagaimana nggak syirik, data itu bener apa bohong, yang jelas videonya ada. Ada dukun dengan bangganya ngomong di depan gedung DPR, di MPR apa DPR kemarin itu, Mbah Sabdo siapa itu? Ini ada Nyi Roro Kidul semua, udah tak panggil ke sini semua. Terserah, ya itulah namanya syirik, itulah musyrik. Gitu loh saudaraku. Kapan-kapan lah kita bahas tuntas itu bab gaib itu. Saya dulu juga dukun kok. Mantan. Guntur naik, saya pensiun Pak. Serius Pak, mau minta ilmu, mau mengeluarkan pocong dari keramik ini demi Allah saya bisa. Ayo rumahmu besok, nih bongkar, ada pocongnya, tak jamin. Dibongkar itu walaupun keramik marmer, ada pocongnya nanti di situ. Wallahi saya bisa. Mau mengeluarkan ulat dari perutmu, mengeluarkan darah dari perut, wallahi saya bisa. Dulu, sekarang tidak bisa. Tapi sekarang masih bisa saya ya. Cuma sudah nggak penting itu. Mas, itu dukun semua, musyrik semua. Dukun itu ada dua Pak. Ada yang memang dia memang bangga dengan style dukun, tali ikat hitam, baju hitam, asap kemenyan, keris, minyak, kembang, macam-macam. Itu memang dukun. Tapi ada yang dukun tapi bajunya ustadz. Ada. Begini nih. Ada dukun yang begini ada. Jadi penampilannya begini Pak. Bahkan masih pegang tasbih. Masih kalungan tasbih. Tapi pada hakikatnya onderdilnya dukun Pak. Casingnya ulama, casingnya ustadz, tapi onderdilnya dukun. Banyak, wallahi banyak. Hati-hati Ustadz. Pokoknya kalau Anda datang ke kiai maupun habib atau syekh terus tiba-tiba suruh nebus minyak, nebus keris, saya pastikan itu dukun. Mahar apapun alasannya, apalagi suruh nebus ayam hitam mulus. Cari hitam mulus ya, cari apalah, itu dukun Pak. Demi Allah. Tak kasih nomor handphone saya nanti, ya bolehlah jangan di sini. Ya, tak buka semua ilmunya nanti. Ya, supaya Anda terhindar dari syirik dan musyrik. Atau Cak, Dek, besok kita bikin video khusus membongkar trik-trik perdukunan itu. Ya, dulu sudah, besok tak bongkar lagi lah. Siapa yang mau rumahnya dibuat eksperimen, ayo. Siapkan, dibongkar keramiknya itu. Ada pocongannya nanti di situ. Ada boneka, ada darah, ada paku, ada silet. Saya jamin. Loh Gus, siapa yang masukkan itu? Dari mana? Saya yang masukkan Pak.
Saya yang masukkan, tak masukkan dulu untuk menguasai pikiranmu. Begitu pikiranmu tersugesti, tak terbelenggu, kena lehermu pun tak minta dikasih nanti. Apalagi cuman uangmu, apalagi cuman istrimu. Naudzubillah min dalik. Targetnya apa? Ya terserah, tergantung akhlaknya. Bisa goda istrinya, bisa goda anaknya, bisa nguras hartanya. Tapi yang jelas akidahmu hancur lulu lanta nanti. Demi Allah saya bisa, wallahi saya bisa. Udah kurang apa? Belum ada orang gondrong, saya sudah gondrong. Udah jangan percaya Pak. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbus. Cukup. Lebih di atas cukup. Belum bisa? Siapa? Siapa namanya Pak Haji? Itu Isa. Belum apa sudah? Kita lanjut ya. Kita sholat Isya dulu ya. Oke. Baik. Kita lanjut Ustadz ya. Jadi malam ini materinya kita akan membongkar syirik musyrik sekaligus membongkar rahasianya ya, insyaallah. Agak maju lagi Ustadz biar auranya dapat. Sini kosong. Yang maju tak doakan utangnya lunas. Yang tidak maju tak doakan nambah hutang. Ustadz sini Ustadz. Nah, biar dapat. Tafadhol Syekh, tafadhol Syekh. Masya Allah. Mudah-mudahan besok jenggot saya seperti beliau ya. Insyaallah. Oke, jadi doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi ini yang jelas oleh tangan manusia. Tangan manusia itu bisa menjarah, bisa merampok, bisa korupsi, bisa syirik, bisa musyrik, bisa apapun lah. Maka terjadilah kerusakan ini. Kalau misalkan yang rusak siapa? Antum sudah nikah? Kerjanya apa? Servis apa? Kalau beliau yang rusak akhlaknya, itu paling yang jadi dampak sekitar pelanggan-pelanggannya. Kan beliau tukang servis alat apa tadi? Printer. Berarti kalau akhlaknya beliau rusak, itu yang jadi korban printer-printernya orang, kan gitu kan? Gitu Pak, levelnya gitu, makomnya gitu. Kalau saya yang rusak, maka lebih besar lagi dampaknya daripada pelanggan printer. Kalau Kiai Ma'ruf Amin yang rusak mungkin lebih besar lagi kan gitu. Kalau dijelaskan begitu. Kalau presiden yang rusak maka lebih besar lagi level dampak kerusakannya gitu loh. Tapi intinya kerusakan tangan manusia. Nah salah satunya syirik dan musyrik tadi itu. Perdukunan macam-macam itu. Semua pejabat, enggak semua. Ya ada sebagian yang datanya dari saya. Itu rata-rata hobi ke dukun Pak. Rata-rata hobi ziarah ke kiai-kiai walaupun ya tadi itu hanya luarnya saja kiai padahal onderdilnya dukun. Di sini banyak orang yang dari Lamongan, dari Pekalongan, tapi bukan Pak Haji ini, bukan ya. Ada Pak Haji, dari Lamongan, dari Pekalongan itu merantau ke Jakarta Pak. Jualan lele goreng, ayam lalapan macam-macam. Itu tiap 3 bulan sekali pulang ke Lamongan, pulang ke Pekalongan, tiap 3 bulan. Bukan ziarah ke orang tuanya, ke dukunnya, minta memperbaharui pelarisnya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Nah ini yang akan kita kupas ya. Gampang kalau mau selesai bangsa ini. Kalau memang rezimnya pemerintahnya nggak bisa ya sudah. Berarti mulai dari diri kita sekarang. Kita rubah diri kita. Pertama, lahirkan banyak penghafal Quran. Kedua, hilangkan semua syirik musyrik dari dalam dirimu. Ketergantungan kepada selain Allah. Sakit kepala, mana paramek, paramek. Ini seakan-akan paramek solusi satu-satunya. Coba, ini syirik halus ini, musyrik halus ini. Bahkan dalam rangka mencari paramek sampai lupa sholatnya. Sudah duhur ini, nyuruh orang, nak belikan paramek nak, udah anaknya beli paramek. Sambil nunggu paramek adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata nggak bergeming.
Sampai adanya lewat, sampai sholatnya habis waktunya, para pengiknya baru datang. Hanya nunggu paramik. Sampai sholatnya hilang. Apa namanya kalau nggak syirik itu? Musyrik itu. Nah, kembangkan saudaraku. Kembangkan. Insya Allah ya, saya percayalah, saya pernah di dunia itu. Jadi insya Allah saya pertanggungjawabkan. Pak Lurah Gending namanya Pak Gatot. Mungkin nonton ini orangnya ini barangkali ini. Di desa Gending Probolinggo itu ada dulu zaman saya namanya Pak Gatot. Beliau pernah saya ajak ke rumahnya orang-orang yang tak bongkar keramiknya ketemu pocongannya itu. Pak Gatot itu yang menyaksikan. Di penjara, di pegawai lapas penjara Kerobokan Denpasar Bali itu rumahnya, saya nggak sebut namanya demi menjaga martabat beliau. Ada salah satu pegawai lapas sana saya bongkar rumahnya itu. Tiap hari ngeluh ada uang yang hilang lah, inilah tiap hari ada saja ndak enak. Oke, bongkar itu dibongkar, kena pocongan. Di Jakarta banyak pasien saya. Jangan-jangan di sini orangnya ini ya. Ngeluh rumah tangganya gak ada bahagianya. Baik, saya masuk ke kamarnya. Bedah itu spring bedmu itu. Oh, dibedah spring bednya itu. Walaupun baru, ada pocongannya di situ. Saya yang naruh pocongannya, Bu. Saya yang masukkan pocongannya. Nah, di dalam variasi itu akidah ini rusak, Pak. Masuk kamarnya orang, lihat fotonya yang tuan rumah, wah seksi, nggak pakai BH saja kan, lupa dia nutup misalkan. Macam-macam variasinya itu, rusaknya akhlak di situ. Hati-hati, Ustaz, hati-hati. Siapa tadi yang saya sebut ini ya? Siapa namanya? Pak Ading sakit. Udah lama nggak sembuh. Banyak tetangga datang ke beliau. Pak Ading bawa gula, bawa kopi, ya biasalah namanya orang sakit, takziah. Sampai suatu ketika ada tetangganya datang lagi ke Pak Ading. Pak Ading, coba jangan ke dokter saja. Di Banten ada orang pinter, kiai, hebat, banyak yang sembuh. Coba Pak Ading ke sana. Misalkan ini yang sering terjadi. Mendengar informasi seperti itu, langsung bangun Pak Ading. Langsung charter mobil, langsung berangkat ke Banten. Itu syirik, Pak. Itu musyrik. Harusnya informasi itu bisa dari Allah, malaikat Allah, bisa dari setan. Iyakah? Banten mana? Minta alamatnya coba. Begitu orangnya pulang harusnya ambil wudhu, sholat istiharo 2 rakaat. Setelah selesai sholat baru ngomong sama Allah, ya Rob, saya sakit, saya tidak boleh putus asa, saya niat menyempurnakan ikhtiar. Tadi ada tetangga saya datang kasih info, katanya di Banten ada orang pinter, ada orang hebat, ada kiai. Ya Allah, izinkan saya mau ke sana, saya mau ikhtiar. Kalau memang orang itu nanti bawa kebaikan untuk saya, kemaslahatan untuk saya, kesembuhan untuk saya, temukan saya dengan orang itu ya Rob. Tapi kalau ternyata orang itu nanti jadi fitnah, hindarkan ya Allah. Bismillah tawakkal ala Allah, la haula wala quwata illa. Berangkat. Nah kalau gitu kan lain, Pak. Beda, Pak. Maka kalau Pak Ading ketemu sama dia berarti itu atas izin Allah. Kalau nggak ketemu, ya berarti itu Allah juga yang mengizinkan. Kalau ternyata itu orang itu jahat, dukun atau apa, ada saja halangannya nanti. Entah bannya pecah, entah macam-macam, atau dia sedang nggak ada di rumah, ada saja halangannya. Hati-hati Pak, beda tipis. Sama-sama ikhtiar. Apalagi kalau perjalanan ke Banten sampai nggak sholat, maka penyakitmu jadi fitnah. Ini baru suatu contoh Pak, kembangkan. Sebenarnya asik jadi dukun itu. Kalau mau kaya, gini aja kalau nggak percaya. Tapi awas ya, jangan sampai saya nggak mau memanfaatkan situasi ini. Dan saya sudah hampir 20 tahun nggak praktek ini. Ini Bapak tadi yang sholat bertampingan dengan saya. Pak, siapa namanya Pak? Pak Khairul. Demi Allah saya nggak janjian sama beliau. Wallahi. Ada yang kenal sama Bapak ini? Ada kan? Nanti dikira combe saya bawa dari Palu. Orang sini kan? Nah, perhatikan. Terserah Anda anggap ini trik, Anda anggap ini sihir, terserah. Tapi saya nggak akan ngambil keuntungan dari sini. Naudzubillah min dzalik. Pak Khairul ya,
Bismillah. Nanti saya tunjukkan. Pak Hairul, coba dibuka kacamatanya Pak. Alhamdulillah. Sebut namanya istri dalam hati. Namanya istri. Nah, dari sini aja saya sudah bisa narik file. Hanya dengan sorot matanya beliau. Saya bisa nebak. Lah kalau Anda percaya tebakan saya ini, Anda 40 hari nggak diterima sholatnya. Apalagi terus besok Anda WA saya. Gus, nomor togel Singapura berapa? Ayo. Dari sorot matanya Pak Hairul ini baru nyebut nama istri, insya Allah ya. Pak Hairul ini sekarang berdua sama istrinya saja di rumah. Punya anak 2. Yang laki-laki di Australia, yang perempuan di Malaysia. Tanyakan sama beliau, salah apa benar Pak? Ayo, Anda mau ngomong saya sakti? Bener ini, anaknya 2. Yang laki di Australia, yang perempuan di Malaysia. Sekarang berdua sama istrinya. Tanya kalau nggak percaya. Demi Allah. Ayo, sebentar Pak. Anda mau ngomong apa sekarang? Sakti. Enggak, saya enggak sakti. Ini kalau saya mau mendramatisir, besok viral di Facebook, banyak tamu. Enggak, saya enggak sakti. Ini makanya tergantung iman. Kan bisa saja ini saya dramatisir. Dari mana Gus kok tahu? Laduni. Ya, 40 hari 40 malam puasanya. Bisa saya begitu. Saya ulang, namanya Pak Hairul. Saya nggak pernah kenal, nggak pernah janjian. Beliau banyak berdua sama istrinya, punya anak 2, yang laki-laki di Australia, yang perempuan di Malaysia. Bila perlu tak sebut nanti Australia mana, Malaysianya mana bila perlu. Itu loh Pak, mental dukun masih ada ternyata ya. Tapi imannya sudah beda lah, insya Allah saya nggak akan memanfaatkan itu. Gampang cari uang itu Pak. Oke, kapan-kapan siapa yang siap? Gus, saya siap. Rumahku jadi eksperimen, kabari saya, kabari Cak Roto, kabari Pak Haji itu. Pak Haji siapa namanya? Pak Wir, kabari. Nanti rumahmu tak bongkar nanti. Tak keluarkan pocongannya dari situ nanti. Tapi tak kasih tahu dulu, yang masukkan pocongan saya. Yang bongkar Anda, silahkan. Anda bongkar, saya duduk di sini aja. Saya nggak akan mendekat ke lubang itu nanti. Subhanallah, Masya Allah. Jadi ilmu itu tidak ada yang jahat sebenarnya, tidak ada hitam, tidak ada putih, tergantung yang megang. Pisau itu kalau dipegang satpam aman, relatif aman, tapi kalau dipegang garong, begal, tidak aman, tergantung siapa yang megang. Alhamdulillah, saya lebih baik lapar, tapi bertauhid, beriman daripada kenyang, nipu orang, modusi orang, nipu jamaah. Naudzubillah min dzalik. Oke saudaraku, sudah ya, nggak usah heran ya, saya nggak sakti ya, clear ya? Oke. Oke, Bapak, jauhkan dari syirik, jauhkan dari musyrik. Oke, saya kerucut ceramahnya. Coba kurang apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kurang apa, Pak? Barang siapa yang barang siapa yang bertakwa kepadaku, akan aku kasih jalan keluar. Kurang jelas bagaimana, Pak? Jalan keluar dari keterbelengguan, keterkungkungan, apalagi penindasan, terjebak, apalagi itulah. Pokoknya jalan keluar. Barang siapa bertakwa kepadaku, akan aku kasih jalan keluar. Berarti kalau dalam hidup Anda ini tersudut, terpojok, tersungkur, nggak ada jalan keluar, berarti kan cuman itu jawabannya. Berarti takwamu yang kurang, kan begitu. Jangan-jangan sholatnya di akhir-akhir padahal waktunya longgar. Waktunya longgar tapi sholatnya selalu di akhir. Jangan-jangan itu jadi penyebabnya. Banyak Pak, daganganmu sepi akhirnya kan. Bukan berarti terus disantet orang. Dagangan sepi nyalahkan orang. Ini gara-gara ada toko sebelah ini daganganmu sepi ini. Di mana dukunnya orang itu? Loh coba, dirimu yang bermasalah, orang lain yang dijadikan kambing hitam. Apa bedanya Anda dengan rezim ini? Rezimnya yang utang, rezim yang bermasalah, Islam yang dicurigai. Islam yang dituduh radikal. Ayo, yang makan uang IKTP siapa? Habib Rizik yang diusir.
Yang makan uang Meikarta siapa? HTI yang dibubarkan. Yang makan uang bus Transjakarta sumber waras siapa? FPI yang dipersulit. Yang masalah dia ke umat Islam yang dijadikan masalah ini apa coba? Anda jangan punya watak seperti mereka. Daganganmu sepi, rumah tanggamu berantakan, hidupmu tidak karu-karuan, berarti takwamu yang kurang. Jangan-jangan Al-Qur'anmu yang kurang, kan begitu Pak. Coba saya ulang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepadaku, aku kasih jalan keluar dari semua masalah. Nah ini yang kedua keren Ustaz ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan aku kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu sudah jelas? Kalau mau berubah Indonesia ini itu salah satunya. Buang syirik-syirik, kembali ke ayat tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dikasih jalan keluarnya. Kalau takwanya dipupuk terus. Apa takwa itu? Gampang. Makmurkan masjid. Udah makmurkan masjid. Usahakan sholat di shop terdepan. 5 menit sebelum adzan sudah di sini. Buktikan. Terus apa? Tidak boleh libur sehari baca Quran. Terus baca Quran. Nggak boleh libur. Walaupun cuma satu potong. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Boleh. Yang penting nggak libur. Coba Ustaz, buktikan coba. Apa yang kata-kata takwa itu kembangkanlah. Tiap Jumat sudah dibahas sama khotib itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiap Jumat dibaca sama khotib itu. Sudah terapkan itu. Tegakkan perintahnya, jauhi larangannya. Maka kena wa yarzuqu min haitsu la yahtasibnya tadi itu. Nah, yang terakhir apa Ustaz? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, coba tawakal itu kan nggak ambil pusing, pasrah. Maka akan aku cukupkan segala keperluannya. Siapa di ruangan ini yang kurang terus, berarti tawakalmu yang kurang Pak. Tambah tawakalnya sekarang. Serius, saya masih belajar tapi saya bangga insya Allah bab tawakal ini saya udah nggak ambil pusing. Tanya sama admin, saya boleh nggak bongkar dapur saya ini? Boleh nggak? Sudah berapa minggu ini saya belum ada rezeki. Saldo di rekening saya 89.000 Pak. Jangan dikira, saya punya perusahaan di Lampung, perusahaan madu. Omsetnya bisa 50 juta tiap bulan, tapi saya nggak pernah ambil pusing itu. Saya nggak pernah tanya-tanya itu. Ya paling kalau kepepet bener, baru saya telepon itu, manajer marketingnya itu. Saya punya Pak, perusahaan saya punya, properti syariah saya punya, tapi jarang saya utik-utik itu. Saya lebih mengandalkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib itu. Ya Allah, hari ini saya harus belikan tiket, ya Allah, harus belikan tiket saksi, ya Allah. Besok Selasa harus ada uang 15 juta, ya Allah. Mulai dari kemarin saya ngomong begitu di Padang itu. Tapi bukan dalam meratap, bukan. Ya pokoknya, ya Allah jangan lupa loh ya, gitu. Ya bercanda lah. Ternyata tadi sebelum duhur ada tamu datang ke hotel dari Belanda. Ada 5 orang. Cak Roto survei puting beliung di mana tadi? Di Tangerang. Saya nemu tamu di Belanda. Singkat cerita begitu pulang ninggali amplop. Koral B uangnya 7 juta. Besar apa dikit Pak? Besar. Jadi hari ini saya dapat rezeki 7 juta. Langsung saya belikan tiket tadi saksinya itu. Sekalian saya transfer untuk bekal di jalan sama ninggali istrinya. Masih kurang Pak. Tapi insya Allah besok habis subuh ada ini. Ting itu, enggak tahu dari mana. Apa dari jamaah ini terserah. Barakallah ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya Allah jadikan orang-orang ini menjadi orang-orang yang terbebas dari syirik dan musyrik. Ya, tawakalnya ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, bersalawat kepada Nabi. Saudaraku semua, alhamdulillah akhirnya saya sudah nyampe di rumahnya Kisimbar ya. Dulu kita kenalnya namanya Kisimbar. Sekarang
Beliau sudah haji beberapa bulan yang lalu. Oke, nanti kita kupas tuntas. Jadi gini teman, ada beberapa pertanyaan masuk ya. Gus Nur, bagaimana hukumnya dukun perewangan? Bagaimana hukumnya orang-orang yang kesurupan jin, kesurupan roh, kesurupan setan, kesurupan demit, kesurupan apapun, tetapi apa ya, dipakai kemaslahatan, bisa nebak suami yang minggat, bisa nebak istri yang minggat gitu, bisa nebak buronan kemana, kan baik itu, tapi kekuatannya dari jin, dari khodam macam-macam, itu hukumnya bagaimana gitu kan? Ada pertanyaan seperti itu. Terus kemudian pertanyaan kedua, Gus Nur, tolong dong sidak itu dukun-dukun santet, dukun-dukun perewangan itu bagaimana caranya, bla 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 kayak. Maka muncul ide, ya, muncul imajinasi. Saya banyak sekali kenalan dukun perewangan, dukun pesugihan, ya, dukun yang tukang nari-nari benda gaib, dukun yang bisa nebak-nebak macam-macam itu saya banyak sekali daftar namanya. Mulai dari yang klinik, mulai dari yang tidak punya rumah, mulai dari yang tidak pernah mandi, mulai dari yang tidak pakai baju, sampai gimbal rambutnya, ya, bertahun-tahun tidak keramas, itu saya ada. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Nah, cuman mungkin lain hari lah ya. Hari ini kita akan kita angkat konten ya yang sudah mulai berbau-bau modern, sudah mulai berbau-bau kota ya. Nah, nanti saya kenalkan beliau. Jadi gini teman, hari ini kontennya saya tidak bermaksud nyidak ya, atau tidak bermaksud istilahnya pamer ilmu, tanding ilmu, bukan ya. Karena begini saudaraku semua, saya jelaskan ya, ketika saya dapat ide ya, dapat masukan dari netizen lah atau umat, tolong Gus itu hukumnya bagaimana, hukum-hukum perewangan begitu. Nah, akhirnya di pikiranku muncul satu sosok, muncul satu nama, namanya Ki Simbar. Ya, nah Ki Simbar ini dulunya adalah teman seperguruannya abahku. Jadi ya, nek aku yo rada akrab yo enggak deket ya jauh, tapi kalau sama abah udah siang malam sore wah, udah tidur di gunung, tidur di sungai, tidur di bawah pohon beringin, ya sama abah. Ya sama abah dulu akrabnya begitu. Nah, beliau ini menguasai ilmu itu. Perewangan, apa nebak, barang hilang ditebak, malingnya lari kemana ditebak. Ya, istrimu minggat kemana ditebak. Itu beliau menguasai. Nah, cuman saya sudah izin tadi sama beliau, mohon maaf Ki Simbar, saya minta maaf dulu. Jujur dimensi kita sudah berbeda. Jadi saya harus ngomong apa adanya di netizen, di YouTube Munjiat Channel tanpa harus saya rekayasa sedikit pun. Jadi saya sudah minta izin, merah-merah hitam-hitam gitu ya. Jadi kalau nanti kalau istidrot ya saya ngomong istidrot gitu ya. Pokoknya kita diskusi tapi bukan berantem. Bukan berantem. Ya, jadi saya akan ngomong ini jin, ini setan, ini iblis, ini dajjal. Saya akan ngomong dan beliau terbuka. Ya nggak apa-apa. Silakan, yang penting wallahu a'lam bishawab. Nanti kita dengarkan lah bagaimana ulasannya beliau. Gitu ya. Jadi gini teman, sekilas saja ya. Wallahu a'lam bishawab, saya udah lama nggak ketemu beliau, hampir 2-3 tahun lebih. Ya ketemu tapi nggak seinten dulu. Tahu-tahu saya dengar beliau sudah haji. Saya tak cerita sebelum hajinya ya. Jadi sebelum hajinya sih yang saya tahu sih beliau ini ya, saya nggak bohong, nggak boleh bohong ya, memang jarang sholat. Ya jarang sholat, ya mungkin jarang mandi, mungkin wallahu a'lam. Nanti kita lihatlah perkembangannya bagaimana. Tapi intinya saya datang ke sini niat baik-baik, memberikan wacana kepada Anda semua bahwa ada ilmu seperti itu. Beliau menguasai. Ya menebak orang. Bila pun nanti Anda boleh nanti nanya atau nanti kita tes. Ya. Bagaimana itu ilmunya tuh dari mana kok bisa nebak-nebak seperti itu. Dan hukumnya bagaimana secara syariat. Nah, kita kupas tuntas insya Allah. Oke, kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Simbar. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pak Simbar, mohon maaf tadi sambutan saya ada yang salah enggak kira-kira? Insya Allah tidak ada. Oh, enggak ada ya. Kalau salah minta maaf ya. Tapi memang benar dulu kan setahu saya Pak Simbar enggak pernah sholat. Setahu saya dulu begitu. Wallah bisa sekarang ya. Nanti kita kupas lah intinya. Pak Simbar masih bisa jenengan praktek
Ada dua, saudaraku, ada dua. Beliau ini bisa nebak sendirian begini bisa, tanpa media. Jadi beliau itu ditutup matanya, terus kalau ada orang nanya istriku minggat, itu langsung ditebak bisa. Minggatnya kemana, sekarang di mana itu bisa, sendirian. Nah, terus bisa juga lewat media. Jadi dimasukkan lewat mana, bisa dimasukkan lewat burung merpati. Di burung merpatinya itu di wallahualam dikasih apa sama beliau, terus dilepas, maka burung merpati itulah yang akan melacak kemana keberadaan orang yang minggat itu. Pakai media merpati juga bisa, pakai media apapun bisa, termasuk media orang. Nah, jadi hari ini kita minta Pak Simbar, Ki Simbar ini mempraktekkan ilmu itu. Setelah itu kita kupas secara syariatnya. Gimana Pak Simbar, masih bisa sampai menguasai ilmu itu? Sebetulnya kalau bukan karena dari anak seperguruan saya nggak akan mengungkap masa lalu saya, karena termasuk ini tanggung jawab moral, perjanjian antar seperguruan dengan abang dulu. Apabila diminta ya oleh anaknya ya, insya Allah saya kasihkan, saya akan tunjukkan ya. Baiklah kalau begitu, apa yang Gus Nur mau? Oh, berarti Pak Simbar masih bisa? Belum? Insya Allah masih ada. Oh, Masya Allah. Baik, jadi hari ini konten ini khusus saya, dan ternyata beliau punya anak seorang YouTuber ya, seorang YouTuber. Nanti subscribe YouTube dia. Sebentar saya cek dulu. Cek belum dek. Nanti kita kupas masalah YouTubernya. Terus apa yang perlu disiapkan ini Pak Simbar? Pakai media? Spontan saja ya. Apa yang mau datangkan roh itu maksudnya ya, melalui media siapapun bisa. Oh ya, ini kebetulan di sini ada Di antara yang tertua siapa ini? Yang paling tua. yang tertua. Ya, sebaik ini. Oh, ini ya, yang paling tertua ya. Cek ini kenapa ya? Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Kalau dulu, waktu dengan abahmu dulu tutup matanya, mengendarai sepeda motor, sebagainya. Ini spontan aja. Cek. Oh ya, sekarang kita praktekkan. Mata berlapis-lapis. Mengendarai sepeda motor dengan mata tertutup. Simbar, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Kalau dulu semasa dengan abahmu ya, memakai namanya ajian lebur seketi panglimunan gelap lampar sepi angin merja mesti guntur salaksa menulis putih lubus tengkangkan orangkan ya. Itu bukan hanya tahu namanya, ibaratkan makanan sudah tahu rasanya, merasakan ya. Itu sejak saya berada di Baitullah, tempat yang paling keramat, itu saya buang semuanya. Ini ada sebagian yang masih nempel ini. Insya Allah saya minta bantuan Gus Nur nanti tolong buangkan nanti ini. Lengkap keramatnya. Ayo sabtim rabu. Siapa yang hadir ini? Saya. Mbak Untung? Iya. Untung? Iya. Sesepuh di Pasuruan? Iya. Yang dulu dikenal Sakti Mandraguna? Iya. Rosa Durungi Pinara? Iya. Tahu keadaan yang jauh? Tahu. Tahu keadaan yang dekat? Tahu. Bisa melihat? Bisa. Tamu yang baru datang ini pakai baju apa? Warna hitam. Songkolnya warna apa? Warna hitam. Namanya siapa tahu? Tahu. Rumahnya di mana ngerti? Ngerti. Dia acungkan tangan tahu? Tahu. Coba acungkan tangan. Coba dipikir. Yang tinggi. Acungkan tangan kamu. Gak bisa ngasih rambut pun? Iya. Bisa menebak itu acungan tangannya? Iya. Berapa yang diacungkan? 1. Coba acungkan tangan lagi sebelah sana. Bisa melihat yang mengacungkan tangan sebelah sana? Bisa. Berapa acungan tangannya? 3. Coba kamu acungkan tangan.
Dengar. Iya. Dia ajukan tangan berapa? 4, Pak. Dulu di zaman dulu tuh nomor pernah membantu orang ya, di zaman abahmu dulu membobolkan seorang bandar buntut ya, berkat bantuan Mbak Untung ini ya. Oh, berarti namanya Mbak Untung. Mbak Untung. Hmm. Mbak Untung, Iya. umpama sekarang ada orang tanya nomor tahu? Tahu. Coba ada spidol apa sana? Ambilkan. Saya nulis angka ini ngerti, Oke. kalau benar-benar ilmu, Iya. gak bakal bisa serang betul. Iya. Angka berapa yang saya tulis ini? 51. Saya yang nulis tahu, Tahu. orang lain yang nulis tahu. Tahu. Demi Allah ini bukan saya undang, ini orang datang sendiri. Tolong tuliskan, nggak berjanji. Lipat, nggak bakal serang betul. Iya. Betul-betul. Iya. Bisa melihat dengan jelas. Iya. Angka berapa yang ditulis? Iya. 13. 13. Betul. Bersumpah demi Allah nggak janjian. Oke, saya yang nulis ya, Pak Simbar. Bisa. Bila bisa ya. Oke, nanti saudaraku sekarang saya mencoba menulis ya. Nggak janjian nulis. Iya, iya, iya. Saya nulis ya. Iya. Tulis. Iya, ini. Lipat. Iya. Dengar. Iya. Apa yang saya katakan? Iya. Itu sangat Lugus itu berapa tahu? Tahu. Berapa? 74. Tulis. Hari kelahiran saya. Halo Gus, kamu tanya apa kira-kira? Mau barang hilang? Ya. Asal jangan tanya masalah politik negara aja ya. Kalau urusan itu, ya, asal jangan tanya kapan saya mati urusan Tuhan soalnya. Gini, tanpa mengurangi rasa hormat saya, seandainya saya tes nebak sesuatu yang jauh bisa. Untung bisa. Bisa. Kita berikan tantangan ya. Oke, saya punya gini Pak Simbar, di handphone saya ini ada ratusan kontak, baik luar negeri, baik Indonesia, ada ratusan ini. Misalkan saya acak, terus saya telepon, kira-kira bisa nggak beliau yang saya telepon itu siapa gitu? Bisa. Bisa. Serius ya? Bisa, betul. Bisa. Kita coba ya. Bisa, siapa? Kita coba ya, kita acak ya. Kita acak. Paham ya? Kita acak. Jadi nggak ada rekayasanya. Oke, kita tes. Contoh. Kita tes. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Halo. Halo ya, Umi. Iya dengar. Oke, sebentar Umi, jangan ditutup. Ini saya lagi di rumahnya guru spiritual, katanya bisa nebak jarak jauh. Ini saya akan tes ini ya. Coba Pak disambungkan ke Mbak Untung, yang saya telepon ini siapa? Coba, kalau betul-betul Mbak Untung tahu siapa yang ditelepon Gus tadi? Itu Anita. Anita. Iya. Dari mana dia? Dari Swiss. Anita dari Swiss. Iya. Subhanallah, teman. Saya telepon Dengar suaranya. Saya telepon Umi Anita. Orang ini sekarang posisinya di Swiss, di Jerman. Ternyata beliau bisa menebak. Masya Allah. Tahu masalah apa dia tahu? Saya dengar beliau bilang nama Tahu. saya. Tahu. Ya masalah apa dia? Masih janda. Betul janda betul. Iya, iya oke. Jangan terlalu privasi, Pak Simbar. Jangan terlalu privasi ya. Oke, Umi Anita, sebentar saya telepon lagi ya. Iya. Assalamualaikum. Saya kurang puas, Pak Simbar. Saya coba lagi boleh? Boleh. Saya cak ya. Ya. Oke.
Mudah-mudahan diangkat. Oh, subhanallah. Oke, nggak diangkat. Kita coba nomor yang lain ya. Yang kedua nggak diangkat. Beliau seorang Kopassus tapi nggak diangkat. Oke, kita acak lagi. Kita acak. Satu lagi terakhir ya. Nggak diangkat juga. Oke, sambil menunggu disambung Pak Simbar, mungkin ada lagi yang mau ngetes Pak? Diangkat tahu ya. Hah? Tahu yang telepon siapa tahu. Oh gitu. Iya. Tahu siapa yang telepon itu? Tahu. Siapa dia? Hati-hati. Haryati. Betul Haryati. Iya betul. Haryati. Oh jadi walaupun nggak diangkat tahu ya? Oh jadi penasaran. Oh, ini beliau telepon balik. Siapa itu? Sebentar. Haryatinya. Iya. Nggih Bu. Iya, waalaikumsalam. Nggak apa-apa Bu. Tadi saya cuman mau ngetes. Tadi. Bu Haryati betul. Iya betul. Betul. Bisa nebak. Bisa. Sekarang orang mana atau punya masalah Bu apa? Haryati punya masalah apa tahu? Punya dua. Punya anak dua. Iya. Anak yang pertama kenapa tahu? Tahu. Yang kedua kenapa tahu? Tahu. Kenapa dia? Terlalu nakal. Kenapa? Terlalu durhaka. Katanya nakal. Goda sama orang tua. Bu Haryati, saya lagi di rumahnya guru spiritual, kebetulan praktek ilmu perewangan nebak-nebak gitu loh. Kebetulan jenengan ditebak katanya anaknya dua, durhaka yang satu, leres nggih? Iya, leres. Oh ya sudah. Leres, Gus, leres. Ya karena durhakanya karena kena alim tadi. Oh baik baik. Kamu bawa rokok ini. Iya. Rokok apa tahu? Tahu. Sanggup dipotong lehernya kalau nggak tahu? Sanggup. Rokok apa? Cisamsi. Janji nggak? Demi Allah nggak janji ya. Baik baik baik. Oke. Sebagian yang bisa saya persembahkan. Ya. Untuk selebihnya bisa saya sambung lain waktu. Ini sumpah demi Allah saya bersumpah bukan karena anak dari perguruan saya nggak ungkap masalah ini. Iya iya iya. Jadi saya cukupkan sekian dulu. Ya. Nanti kalau misalnya diperlukan lagi bisa. Enggak tahu sudah nih. Ini jadi angka berapa yang saya tunjukin tahu? Ya. Nih. So. Oh begitu ya. Baik saudaraku, jamaah dimanapun berada, itulah tadi sekelumit ilmu ya yang dipraktekkan oleh Ki Simbar. Jadi ternyata beliau mempraktekkan sesuatu dimasukkan kepada orang ini, terus tiba-tiba orang ini hilang kesadaran, tapi luar biasanya orang ini bisa nebak. Jadi semua tadi nulis angka berapa ditebak bisa, nulis angka berapa ditebak, bahkan beliau itu tamu baru datang pakai baju warna apa ditebak bisa, bawa rokok merek apa ditebak ketemu. Bahkan saya penasaran, saya tulis angka 74 ternyata ketebak juga. Bahkan saya improvisasi tadi, saya telepon secara acak beberapa nomor di handphone saya, bahkan yang ternyata kena orang yang di Swiss pun kena gitu ya. Nah itu luar biasa.
Oke, di satu sisi kita berikan apresiasi, subhanallah ya. Nah, ini yang Anda maksud ya. Ini namanya ilmu apalah tadi beliau sebut tadi, lupa saya, banyak sekali yang disebut. Nah, cuman gini Pak Simbar, tanpa mengurangi rasa hormat, beliau bagaimanapun juga teman seperguruan orang tuaku ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya melihat, saya rasakan tadi itu sebagai manusia awam saya takjub. Cuman Pak Simbar ngapunten, saya tetap merasakan ada energi yang nggak baik, ada energi yang di luar syariat tadi kalau saya rasakan. Maksudnya itu ini bukan tuntunan Rasulullah, ini bukan tuntunan sunnah, ini bukan dari Al-Quran, ini bukan dari hadis tadi itu kekuatannya. Oh gitu ya? Oh. Saya akui ini memang menyimpang dari ajaran Rasulullah, agama Islam. Ini saya anggap bukan budaya yang sebetulnya saya lestarikan. Tapi selesai saya menunaikan ibadah haji, saya rasa nggak ada tempat yang keramat pun selain Baitullah, nggak ada tempat yang paling keramat pun selain makam Rasulullah, yaitu di Madinah. Kenapa nggak dibuang aja Pak Simbar? Dibuang, sebagian banyak saya buang semuanya itu, ya. Tapi masih ada yang menempel mungkin. Saya merasakan ada energi negatif di sini tadi itu ya. Bahkan saya kok merasakan ada sesuatu yang datang dari sebelah kanan ini sangat kuat Pak Simbar. Ya, bisa kalau misalnya Wisnu mau cek bolehlah. Oh boleh ya. Di sini ada apa? Ada ruangan. Ada ruangan sebelah timur rumah ini. Saya merasakan ada energi yang sangat jahat, bukan jahat ya, negatif, kuat sekali. Yang tadi kayaknya masuk ke beliau itu kayaknya dari sini tadi datangnya. Saya mau izin, boleh saya cek, saya tunjukkan ke jamaah. Kita lihat saudaraku ya, kita jalan. Pak Simbar boleh nemeni saya, boleh? Jamaah ikut. Iya boleh, monggo ditemani. Dibantu lampu blit mungkin atau apa? Saya merasakan tidak beres. Mana Pak? Oh, dari sini tadi saya lihat. Oh, makanya benar-benar ini ya. Oh, Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Oh, oh itu ada ular. Masih hidup ini Pak? Oh, benar. Karena ini bukan riwayat. Di dalam apa Pak? Ini gambar dalam macam pusaka ada di sini semuanya. Astagfirullahaladzim. Banyak saya Astagfirullahaladzim. sudah haji, saya masukkan koper semuanya. Cuma itu aja yang nggak bisa saya lepas lagi. Astagfirullahaladzim. Oh, ini harus saya usir ini. Diam-diam. Ini kelelawar ya. Ini sepertinya asli ya Pak? Asli. Astagfirullah. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini lukisannya siapa Pak? Pacar saya dulu. Oh, Aku balik Padepokan itu.
Iya, saudaraku, ternyata ya mau tidak mau kita sampaikan di sini sangat tidak layak ya. Nyun sewu Pak Simbar, kayaknya kalau boleh ini harus dibersihkan ini ya. Iya, untuk seorang, apalagi jenengan sudah menunaikan haji ya, coba perhatikan saudara, ini hidup semua ini. Masya Allah. Apalagi di barang dalam peti itu Mana Pak? yang dibawa ke pusaka semuanya, Ini. segala macam keris pedang ada di situ semuanya. Yang ini apa yang ini? Bawa. Mau buka. Coba lihat Pak. Saja. Itu keris ya, tulang. Tulang-tulang sama topeng-topeng. Kalau pusakanya ini. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dari sini, masya Allah. Jadi kalau mau tanya benda-benda pusaka pun nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Sini aja minta sama saya kasih. Dari seluruh pusaka di Indonesia. Oh, Dari mando, pedang, badi. baik, cukup. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ini sangat tidak baik ya saudaraku, jamaah yang dimuliakan Allah. Memang sengaja mau saya lepaskan, saya minta bantuan dari Gus Nur. Saya lepas semua ya, siapa yang suka tadi. Masya Allah. Sebentar ya. Ini jahat ini. Insyaallah. Ya sudah, sesek saya. Ini kalau bisa dibuang ke laut, Pak Simbar. Di laut, dilarung semua. Oh, astagfirullahaladzim. Coba keluar dulu, tinggalkan saya sebentar. Keluar dulu semua ya. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Oke, jadi gini intinya saudaraku ya. Intinya begini, secara umur saya tetap takdim sama orang-orang yang ada di sini. Saya di sini tamu, saya nggak mau kurang ajar di sini, tapi intinya kalau Pak Simbar, Ki Simbar tidak keberatan, itu semua sangat bertentangan dengan syariat Islam ya. Kalau orang-orang Islam itu sebenarnya nggak perlu. Apalagi saya selalu dengar apa tadi, ada suara Quran ngaji, itu dekat masjid ternyata rumah kan, dekat musola, ya kan tidak baik sebenarnya tempat-tempat seperti itu. Jadi gini saudaraku, saya tutup ya, saya closing ya. Ini closing statement saya ya, tanpa mengurangi rasa hormat beliau ya. Seandainya saya punya istri minggat, ya saya lebih baik tetap punya istri minggat, tapi akidahku terjaga, daripada harus istriku bisa ditebak dengan ilmu perawangan seperti tadi itu. Itu ngapunten Pak Simbar, itu prinsip saya Pak Simbar. Seandainya uang saya dicuri maling, misalkan harta saya dirampok, saya lebih baik kehilangan harta itu daripada saya harus kehilangan iman, ya kan? Ditebak yang ngerampok hartamu ke sana, tapi yang nebak perawangan kayak tadi itu, saya lebih baik hilang harta saya daripada harus berkolaborasi atau dapat informasi dari perewangan seperti tadi itu. Itu mungkin itu closing statement saya, tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun terhadap semua yang ada di sini. Bisa dimengerti tidak kira-kira? Bisa dipahami ya?
Saya lebih baik kehilangan apapun. Tak ulang ya. Misalkan mobilku hilang dicuri orang. Terus tiba-tiba ada orang informasi, coba datang ke sini, ke Kisimbar. Kisimbar bisa nebak kemana lari malingnya. Tapi kalau ditebak dengan cara tadi, lebih baik saya kehilangan mobil. Daripada harus tergadai akidah, minta tolong sama yang seperti tadi, ya melenceng dari syariat seperti tadi itu. Kurang lebih begitu. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan konten ini manfaat. Mohon maaf Bapak yang ngerepoti, siapa namanya tadi? Asnan. Pak Asnan ya, barakallah Pak Asnan ya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dibuang itu Pak Simbar, bersihkan aja itu.